Kontrak itu sampai kan pas hari Sabtu kemarin tuh. Sabtu tanggal 4. kemudian kontrak ketemu langsung dia. Ya. Tidak tahu bicara apa, datangnya hasilnya kontrak sampaikan bahwa dia punya keputusan bahwa 2 hari kemudian harus kami tidak ada lagi di Paro. Di Paro. Harus pergi dari situ. Pergi keluar. Nah, jadi Dua hari sebelum tanggal 6 ini, 6 Februari. ya, jadi dia kasih ketentuan kan hari Minggu dengan hari Senin. Ya. Tidak bisa udah dari situ. Nah, jadi hari Minggu kami belum bisa keluar. Nanti hari Senin setengah 8 baru dibantu oleh masyarakat kampung, mereka arahkan kami keluar. Ya. Lewat jalan Jalan tikus. Menegangkan, 15 pekerja ini lolos dari kejaran dan sandera KKB. 15 pekerja bangunan puskesmas distrik Paru, Nduga, Papua Pegunungan yang berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri pada Rabu 8 Februari 2023 kemarin berhasil lolos dari kelompok kriminal bersenjata KKB karena menyusuri pegunungan selama 2 hari. Pekerja ini bercerita bagaimana mereka ketakutan didatangi sekelompok bersenjata yang datang dan mengancam mereka. Pengancam itu ternyata KKB, pimpinan Eganus Kogoya yang menduga ada intelijen di kelompok pekerja bangunan tersebut. Kepala Operasi Damakartens Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan ketika tahu bahwa diancam, mereka berinisiatif untuk meloloskan diri. Ancaman sendiri terjadi pada Sabtu 4 Februari 2023, beberapa hari sebelum peristiwa pembakaran pesawat Susi Air pada Selasa 8 Februari 2023 lalu. Waktu itu, menurut Faizal, berdasarkan pengakuan dari para pekerja itu, mereka minta kepada warga sekitar melindungi. Lantas, agamawan setempat menyiapkan rumah untuk melindungi mereka dari KKB. Mereka didatangi oleh orang-orang bersenjata yang memerintahkan mereka untuk menghentikan pekerjaan, ujarnya di Timika, Kamis 9 Februari 2023. Ia juga memastikan 15 orang itu tidak disandera KKB lantaran berhasil kabur duluan. Karena kemudian masyarakat melihat hal itu dan mengamankan mereka supaya tidak kemana-mana dan terjadi sesuatu yang tak diinginkan kepada mereka, kata Faizal. Kemudian agar kian aman, tokoh agama dan warga membantu para pekerja tersebut ditempatkan di lokasi yang aman dari KKB. Lokasi itu di distrik Kenyam, jaraknya 2 hari perjalanan lewati pegunungan Papua. Dari lokasi mereka disembunyikan, mereka pun jalan kaki menuju tempat itu. Lalu saat itu masyarakat langsung menyarankan kepada mereka untuk pergi. Kemudian mereka pergi dibawa sama masyarakat ke titik arah yang kita gunakan untuk evakuasi, kata Faizal dilansir kompas.com. Ke Kenyam itu kan jaraknya sangat jauh dan saat itu kita takut mereka dikejar. Nah, kalau dikejar dapat maka repot kita karena Eganus biasanya bukan mengancam tapi dibuktikan oleh dia, tuturnya. Aparat keamanan kemudian menjemput mereka di titik aman yang telah disepakati. Evakuasi korban KKB pun dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Sebelumnya, KKB membakar pesawat Susi Air di Bandara Paru, Nduga, Papua Pegunungan, Selasa. Pagi pesawat itu diduga bakal menjemput para pekerja. Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakiri mengungkapkan, awalnya kasus pembakaran pesawat Susi Air itu terkait WNI yang ternyata adalah 15 pekerja bangunan yang sedang bangun puskesmas. Mereka disandera KKB. Memang benar, peristiwa ini berawal dari pengancaman 15 pekerja yang membangun puskesmas, ujar Irjen Fakiri, Selasa 7 Februari 2023.
Terkait pembakaran itu, founder Susi Air, Susi Pujastuti, mengatakan pesawat PKBVY mendarat di lapangan terbang Paro dalam keadaan selamat. Lalu terjadi peristiwa pembakaran oleh KKB. Kapolda Papua gandeng masyarakat lawan KKB, harus berani lawan orang yang mengganggu. Kapolda Papua Matius De Fahiri menegaskan aparat TNI Polri akan terus memburu dan mengusir kelompok kriminal bersenjata KKB dari wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Aparat akan membersihkan seluruh wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak bersih dari kelompok itu. Kami tetap lakukan penegakan hukum sampai dipastikan wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak seluruhnya bersih dari kelompok-kelompok KKB. Saya tegaskan bahwa aparat TNI Polri tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan lakukan penegakan hukum terhadap KKB dalam beberapa waktu ke depan, ujar Irjen Fahiri di Timika, Selasa. Kapolda Papua menegaskan hal itu menyikapi terjadinya aksi pembakaran fasilitas umum seperti gedung sekolah, perumahan, guru, gedung lama puskesmas di Mayuberi, distrik Ilaga Utara, dan juga pengerusakan jalan dan jembatan oleh KKB pada Minggu. Orang nomor 1 di lingkungan Polda Papua itu menyebut tidak ada korban jiwa dalam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan KKB. Kejadian itu bermula dari laporan Kepala Distrik Camat Ilaga yang menelpon Bapak Marinus Labani bahwa pada Minggu malam bangunan sekolah Mayuberi dan 2 unit perumahan guru serta bangunan lama puskesmas Mayuberi dibakar oleh KKB. Kuat dugaan bahwa pembakaran fasilitas umum itu karena bangunan-bangunan tersebut digunakan sebagai pos kotis oleh aparat saat penegakan hukum beberapa waktu lalu. Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali karena bangunan-bangunan itu merupakan fasilitas umum untuk mendukung pelayanan masyarakat di sana, kata Irjen Fahiri. Kapolda Papua juga mengajak masyarakat setempat untuk berani melawan KKB atau siapapun yang mengganggu keamanan. Masyarakat harus berani melawan orang-orang yang datang mengganggu keamanan di wilayah kampung kita masing-masing, imbaunya.